Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku sekalian? Semoga semuanya dalam kabar yang baik dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna denotasi dan konotasi Bugis. Nah, sebelum kita mengenal makna denotasi dan konotasi bahasa Bugis, terlebih dahulu kita pahami dulu apa sih perbedaan makna denotasi dan konotasi dalam bahasa Indonesia. Jadi, makna denotasi adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung sebuah kata. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya, biasanya makna yang berbentuk kiasan. Kata bermakna denotasi dan konotasi dalam bahasa Bugis. Naya lapa adae tendrisapa wadinge mancaji dua akatana sedi makume matoiro betuana, biasa disebut denotasi. Mak duae maku betual laing oleh ri akatana sitongena yang disebut konotasi. Coba diperhatikan kalimat berikut. Macani mani ebu kowina Siti Fatima. Macaning riloroseng adae betua malebakna si tonga-tongana adae. Si cocoi rilalena kamus na pahamana tawe makada golae macaning. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan contoh kalimat berikut. Fatima anak maceningi ri tomatuana. Macening ri loroseng adae betuana anak ri poji. Jaji punai betual lain. Tidak mungkin orang tua Fatima pernah merasakan anaknya maniskah atau pahitkah. Jadi kata macening tersebut hanya sebagai ungkapan pengganti untuk anak kesayangannya. Jadi sudah jelas pada kalimat yang pertama itu adalah denotasi, kemudian kalimat yang kedua adalah konotasi. Untuk lebih mengenal tentang denotasi dan konotasi dalam bahasa Bugis, coba dikerjakan 3 nomor berikut. Soal pertama, makutu tarala balu lifa bena imakawaru. Soal nomor 2, nawa mekoi balu lifakna iwana nasaba buangi elina. Soal yang ketiga, rilalana kampukku lamusa tahu matade waramparanna. Oke, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.